tuanya heran, loh ini kok pakai as-sholatu khairum minan naum. Subuh lahirnya Pak. Awal hidupmu Allah, akhir hidupmu pun juga jangan khawatir, karena ada orang lain yang membisikkan. Laqtinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut ke telinganya sebelah kanan di ruang ICU. La ilaha. First start, awal hidup jangan khawatir, ada orang yang membisikkan. Akhir hidup jangan khawatir, ada yang membisikkan. Yang dicemaskan ini ketika berada di tengah lautan, kakinya tidak menginjak bumi, tangannya tidak berpegang ke langit, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung. Maka mesti kuat berkata, innalladzina qalu rabbuna Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah makna zikir itu. Bukan ketika senang zikir, ketika kenyang zikir, ketika tenang zikir, ketika error maki-maki. Yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Innalladzina qalu rabbunallah. Setelah itu barulah masuk Summastaqamu, istiqamah. 119 kali hari Sabtu istiqamah buat pengajian. Luar biasa. Ini pertemuan yang ke-119. Untung 119. Kalau sempat 911 emergensi. Ustaz Abdul Somad di Masjid Al-Matin, di antara nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Matin, Allah yang maha kuat. Masjid Al-Matin, masjid ini milik Allah yang maha kuat. Maka siapapun yang lemah di luar sana, kalau kau mau kuat, masuk ke dalam. Selama ini yang kuat kata dia Badak, Masjid Cibadak. Maka ada yang lebih kuat daripada Badak. Itulah dia yang menciptakan Badak. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Qawiyul Matin. Al-Qawiyul Matin. Kalau kau merasa lemah dalam hidup ini, daganganmu hancur kacau balau, hidupmu compang-camping tak beraturan, bak kaca jatuh ke batu, masuklah ke dalam Masjid Al-Matin. Sucikan badanmu, sucikan pakaianmu, kau angkat tanganmu, Allahu Akbar, kau panggil dia, aku hambamu yang lemah, ya Qawi, ya Matin, ya Jabbar, ya Aziz. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha, panggil dia, seru dia, maka dia akan menjawab. Temanmu aja kau miss call 2 kali nyambut. Kawan saya miss call berkali-kali nggak balas Pak Ustadz, paketnya habis, kau kirimlah pulsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, istiqamah. 119 berjalan, 120 lanjut, 121 teruskan, 122 jangan takut. Sampai kapan? Sampai roh keluar dari jasad. 119 seramai ini tak muat masjid. Yang berdiri di sana sabar, kalian masuk surga dalam keadaan duduk insyaallah. Yang duduk ini ya duduk lagi di surga. Enggak adil Allah tuh Pak Ustaz. Masa kami di surga duduk waktu di dunia berdiri, mereka yang udah duduk duduk lagi. Orang beriman itu tidak pernah ada hasad dalam hatinya. Orang beriman itu sudah dicabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghill. Makanya di antara doa kita, la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan dalam hati kami ada ghil, ada hasad, ada dengki, ada busuk hati. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih.
tak senang orang lain dapat nikmat. Tetangganya punya mobil baru, demam. Punya rumah baru, stres. Punya istri baru, mati. Tsumma istaqamu, istiqamah. Saat senang, salat. Saat susah, salat. Saat lapang, baca Quran. Saat sempit, baca Quran. Ini kadang orang tidak adil kepada Allah. Ketika sedang susah, ke masjid 7 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir. Gak pulang-pulang, ke masjid terus. Rupanya tukang kredit nunggu di rumah. Begitu rezeki lancar, agak senang dikit aja, udah gak ke masjid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si anu kemarin kemana? Biasa, rezeki sedang lancar. Nanti dicabut Allah. La in syakartum. Jangan sampai dicabut Allah baru sadar. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mempermainkan perasaan manusia. Sedang nabi-nabi aja ada masa susahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda, ganteng, bisnismen, berdagang. Liila fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy bisnismen. Ila fihim rihlatas syita was-shaib. Syita musim dingin ke Yaman, shaib musim panas ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, Syam, 4 negara. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nabi Muhammad bisnismen 6 negara. Kau sangka dia jual tiwul? Yang jual tiwul jangan tersinggung. Takutnya nanti dilaporkan ke Mabes Polri oleh Asosiasi Penjual Tiwul, tersinggung. Nabi itu bisnismen. Apakah ada orang Mekah itu yang benci kepada dia? Tidak ada. Orang musyrik jahiliyah memanggil dia Al-Amin. Al-Amin itu bukan gelar diberikan Allah dalam Al-Quran. Al-Amin itu bukan gelar dari Allah ketika dia sudah jadi Nabi. Orang musyrik jahiliyah, pemabuk, peminum khamar, pezina, sadar bahwa dia Al-Amin. Jadi kalau ada hari ini orang ngejek Nabi Muhammad, kau lebih parah daripada musyrik jahiliyah. Orang jahiliyah memanggil dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Menikah dengan Khadijah, kaya, punya anak, punya keluarga, hidupnya tenang. Kapan dia baru dibenci? Ketika dia turun dari Jabal, ragu nih Sur apa Nur? Ketika dia turun dari Jabal Nur dan berkata, wahai penduduk Makkah, seandainya aku katakan bahwa tadi malam aku sudah didatangi oleh malaikat Jibril dan dia menurunkan wahyu kepadaku dan aku sudah diangkat menjadi rasul di antara nabi-nabinya, apakah kalian percaya? Mengamuklah mereka. Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Saya sangka karena suara saya terlalu keras, hidup alarm mobil. Tabbat syada abi lahabin wa tab. Baru 13 tahun hidupnya susah, merana, gonjang ganjing, diembargo oleh mereka, dagangannya dikacau, diancam, dikatakan sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, kadzab, tukang bohong, asatirul awwalin, tukang dongeng. 3 tahun diembargo, tidak boleh dagang, tidak boleh ada hubungan diplomatik, tidak boleh ada silaturahim. Gonjang ganjing, kekacauan datang ketika kita menyuarakan dakwah la ilaha illallah. Jadi kalau ada di antara kita sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, punya anak, hidupnya tenang, tak ada yang benci, tak ada yang marah, kau perlu curiga. Jangan-jangan kau kucing. Hidupnya tak punya misi. Tetangga nggak sholat, diam. Tetangga pacaran, diam. Pantasan orang senang. Ini
privasi saya, jangan intervensi kehidupan saya. Bukan orang Islam. Orang Islam itu dikatakan Allah, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kamu umat paling baik bukan karena kamu tidak reseh, bukan karena kamu tidak mengganggu orang. Kamu umat yang paling baik, syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini umat Islam mesti disadarkan begini. Kalau tidak nanti dia tonton di TV, jangan ganggu privasi orang. Dia tonton di sinetron, jangan ganggu. Urus saja surgamu, nerakaku biarlah untukku. Ditulis di baju kaos, dibawa sholat Jumat. Yang di belakang baca. Karena dibaca di baju kaos, dituliskan di quote, di-upload di Instagram, di-share di Facebook. Akhirnya yang tidak biasa menjadi biasa, dipertontonkan setiap hari. Orang menjadi melihat itu sesuatu yang biasa. Maka ustadz mesti menyuarakan, ini batil, ini haram, ini tidak benar. Hei Soman, jangan kau urus-urus orang, urus saja duniamu, urus saja ceramahmu, jangan singgung orang. Saya tidak ingin menyinggung orang, saya sedang menyampaikan pesan agama saya. Tapi kami tersinggung, kenapa kau tonton? Berarti kau ngefans. Ini ajaran Islam. Tidak boleh diam melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau punya tangan, kau punya kekuasaan, tanda tanganmu masih laku, robah dengan tanda tangan. Tutup ini pabrik khamar, jangan ada jualan khamar, jangan ada LGBT dengan tanda tangan. Jangan nanti setelah tanda tangan tidak laku baru datang ke masjid, tangan sudah bergetar, mana yang bisa kita perbaiki. Terlambat Pak, dulu kemana aja. Tidak sanggup dengan tangan, fabilisani. Abdul Somad tak punya kekuasaan, tapi dia masih punya lisan. Sampaikan Abdul Somad. Sampai masanya nanti kau tak lagi bisa bersuara, diam, barulah fabi qalbi, dengan hati. Jangan ikut. Kalau kau belum bisa menyuarakan kebenaran, jangan bertepuk tangan menyemangati kebatilan. Ini udah nggak menyuarakan kebenaran, malah kalau ada orang buat dosa, teruskan, lanjutkan, supporter kebatilan. Nauzubillah. Api luar biasa ini Sukabumi. Di sini banyak provokator, namanya Profas, provokator amal soleh. Baru ini saya ketemu, udah keliling-keliling, ternyata amal soleh itu ada provokatornya. Anak-anak muda, luar biasa. Tsumastaqam. Ketika kau disayangi orang, tsumastaqam. Ketika kau dibenci orang karena dakwah, tsumastaqam. Berapa banyak anak-anak muda dibenci orang tuanya sendiri karena jilbabnya panjang. Ustaz Somad, mama saya nggak suka dengan saya karena jilbab panjang. Kata dia, nanti kau nggak laku, mau kawin sama siapa? Jilbabmu pendek kan, kau mesti pacaran. Tapi dosa mah, dosanya biar mama yang nanggung. Bukan kenakalan remaja, kenakalan emak-emak. Berapa banyak laki-laki yang mengadu melelehkan air mata, tolong doakan Pak Ustadz. Kamu jomblo ya? Ternyata Ustadz suuzon, doakan supaya ayah saya sholat Pak Ustadz. Bapaknya tak sholat, makmu gak sholat juga Pak Ustadz. Kok bisa begitu? Karena sama-sama gak sholat lah mereka nikah Pak Ustadz. Tapi anaknya, sulitkah bagi Allah membolak-balikkan hati bapakmu, ibumu? Mudah. Tapi Allah ingin mengujimu berdakwah seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam memahami sifat azab. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni malia, tinggalkan aku, pergi sana. Kata Azar kepada Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Tidak. Mengamukkah Ibrahim? Tidak. Ibrahim tersenyum. Apa kata dia? Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya,
Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ketika kau sedang susah, memintalah kepada Allah, baik dalam keadaan susah karena dakwah, ataupun karena ujian kehidupan, ataupun karena wabah COVID-19, karena apapun. Tsumastaqamu, tapi tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Maka jamaah 119, jamaah sholat subuh berjamaah diteruskan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah 119 kali ngikuti sholat subuh ini. Berarti sholat subuhnya